Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat dalam belajar agama Buddha ya. Anak-anak, pada video pembelajaran ini kita akan belajar tentang bekerja sama. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apakah tersebut? Ya, benar sekali. Gambar tersebut adalah gambar orang-orang sedang bergotong royong. Materi ini penting kita pelajari supaya kita tahu manfaat dari saling bekerja sama. Kalian sudah siap belajar? Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas tentang bekerja sama dalam perbedaan. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Bersama saya, Bapak Prayogi Pangestu. Namo Buddhaya. Dalam ajaran Buddha, bekerja sama meskipun berbeda adalah hal yang penting. Buddha mengatakan bahwa meskipun kita berbeda-beda dalam tubuh, sosial, atau agama, kita semua memiliki sifat Buddha yang sama. Perbedaan ini sebenarnya bisa jadi keuntungan besar dalam hidup beragama. Di dalam kisah-kisah Jataka, Bodhisattva sering bekerja sama dengan makhluk-makhluk yang sangat berbeda dengan dirinya untuk mencapai tujuan yang besar. Perbedaan ini membuat praktik Dhamma jadi lebih kaya dengan pandangan dan kemampuan yang unik. Di dalam komunitas Sangha, para biku dan bikuni datang dari berbagai latar belakang. Mereka punya keterampilan dan pengalaman yang berbeda-beda. Hal ini membantu komunitas spiritual berkembang dengan baik. Ada biku yang ahli dalam bermeditasi, sementara yang lain memiliki kemampuan dalam mengajar Dhamma. Ketika mereka bekerja sama, mereka menciptakan lingkungan yang penuh dengan pembelajaran dan pertumbuhan rohani. Keberagaman mereka jadi kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan baik. Itulah pelajaran penting tentang bekerja sama dalam perbedaan menurut ajaran Buddha. Menggabungkan keunikan setiap orang untuk mencapai tujuan bersama yang lebih tinggi. Dalam kisah Sasa Jataka, ada Bodhisattva sebagai kelinci bijak. Kelinci Bodhisattva tersebut bekerja sama dengan monyet, serigala, dan berang-berang untuk berdana kepada seorang Brahmana. Mari kita simak bersama-sama kisah Sasa Jataka berikut ini. Pada zaman dahulu, Bodhisattva terlahir sebagai seekor kelinci yang tinggal di sebuah hutan. Kelinci ini terkenal akan kebijaksanaan dan kebaikan hatinya. Ia memiliki 3 sahabat, yaitu seekor monyet, seekor serigala, dan seekor berang-berang. Mereka hidup berdampingan dengan rukun, saling membantu, dan sering berbagi pengetahuan tentang Dharma. Suatu hari menjelang hari bulan purnama, kelinci Bodhisattva mengajak teman-temannya untuk berpuasa dan memberikan derma kepada siapapun yang membutuhkannya. Mereka setuju dan berjanji akan membagikan makanan kepada siapapun yang datang meminta. Keesokan harinya, monyet memberikan buah-buahan yang ia kumpulkan kepada seorang Brahmana yang kelaparan.
Serigala memberikan seekor ikan yang ia temukan kepada pengembara yang lewat. Berang-berang memberikan ikan yang baru saja ditangkapnya kepada seorang petani yang kehilangan bekalnya. Kelinci Bodhisatwa merasa sedih karena ia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan selain rumput, yang tentu saja tidak cocok untuk dimakan manusia. Namun, tekadnya untuk berderma sangat kuat. Ketika seorang brahmana tua datang meminta makanan, kelinci memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Ia meminta brahmana itu untuk menyalakan api, lalu bersiap untuk melompat ke dalam api agar dagingnya bisa dimakan. Melihat luar biasa pengorbanan ini, Dewa Saka menyamar sebagai brahmana tua itu tersentuh. Ia mengungkapkan jati dirinya dan memuji kebaikan kelinci Bodhisatwa. Sebagai penghargaan atas kemuliaan hatinya, Dewa Saka menggambar wujud kelinci di bulan, agar seluruh dunia dapat melihat dan terinspirasi oleh kebaikannya. Sejak saat itu, konon orang-orang dapat melihat bentuk kelinci di bulan, mengingatkan mereka akan nilai pengorbanan diri dan kedermawanan. Kisah Sasa Jataka ini memperlihatkan contoh yang luar biasa tentang kerjasama dalam perbedaan. Kisah Sasa Jataka ini memperlihatkan contoh yang luar biasa tentang kerjasama dalam perbedaan. Meskipun kelinci, monyet, serigala, dan berang-berang memiliki perbedaan fisik, kebiasaan, dan kemampuan yang signifikan, mereka mampu hidup berdampingan dengan harmonis dan saling mendukung. Setiap hewan menggunakan kelebihannya masing-masing untuk berkontribusi dalam memberikan derma. Monyet dengan ketangkasannya mengumpulkan buah-buahan. Serigala dan berang-berang dengan kemampuan berburu mereka, dan kelinci dengan kebijaksanaan dan pengorbanan dirinya. Perbedaan di antara mereka tidak menjadi penghalang, melainkan justru memperkaya cara mereka dalam mempraktikkan dharma dan berbuat kebajikan. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika makhluk-makhluk yang berbeda bersatu dalam tujuan mulia, mereka dapat mencapai hal-hal yang luar biasa dan menginspirasi banyak orang. Nah, demikian tadi pembahasan kita tentang bekerja sama dalam perbedaan. Sampai sini anak-anak sudah paham? Jika kalian belum memahami materi ini, kalian bisa menonton videonya dan membaca materinya di belajarbuddha.id. Jangan lupa kerjakan kuis-kuisnya juga ya. Cukup sekian materi kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bapak Prayogi ucapkan, Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Buddhaya.